masih ada batu sandungan Anies di Pilgub Jakarta 2024. Secara luas diketahui masyarakat, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih tetap berkibar paling tinggi di antara nama-nama calon lainnya untuk menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Tidak bisa disangkal, semakin hari persaingan sesama calon Gubernur DKI Jakarta 2024 semakin tajam. Namun nama Anies Baswedan ternyata masih tetap menjadi unggulan masyarakat pemilih di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan hasil penjajakan pendapat yang berhasil dihimpun tim redaksi media ini, dari berbagai kalangan masyarakat, ternyata nama Anies Baswedan tetap favorit utama untuk menduduki kursi orang nomor 1 di ibu kota. Masyarakat luas pada umumnya merasa cukup puas dan terkesan dengan rekam jejak Anies sebagai Gubernur DKI 2017 hingga 2022. Termasuk rekam jejak ketika Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2014 hingga 2016. Meskipun terbuka ruang yang cukup luas bagi Anies Baswedan untuk maju kembali bertarung di Pilgub DKI Jakarta, ternyata ada batu sandungan yang besar yang menghalanginya. Penyebabnya, adanya perseteruan alias batu sandungan terselubung antara Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi alias Joko Widodo. Menurut sebuah sumber yang meminta namanya tidak ditulis, batu sandungan itu diakibatkan oleh perbedaan sikap politik antara Anies dengan Jokowi. Asal-muasal terbukanya kasus perseteruan itu adalah ketika Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, secara tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2014 pada awal Oktober 2022, dan melabeli mereka sebagai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau disingkat KPP. Hasil survei Indikator Politik Indonesia, besutan Burhanuddin Muhtadi, menunjukkan fakta yang sangat valid. Anies Baswedan menempati urutan teratas dalam simulasi Top of Mind Pilgub Jakarta 2024. Menjelaskan hasil survei lembaganya itu, Burhanuddin Muhtadi yang juga founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia itu, menyebut sebagian besar warga Jakarta sudah memiliki pilihan, meski belum ada calon gubernur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Top of mind ini artinya, kami tidak memberi informasi siapa cagup yang akan disodorkan kepada pemilih. Jadi pemilih terserah memilih siapapun. Hampir 40%, tepatnya 39,7% itu memilih Anies Baswedan, kata Burhanuddin dalam paparannya, Kamis, 25 Juli 2014. Posisi kedua ditempati oleh Basuki Cahayapurnama, Ahok, dengan 23,8%. Kemudian disusul Ridwan Kamil dengan 13,1%, ini top 3. Selisih antara Anies dengan Ahok signifikan, dan selisih antara Ahok dengan Ridwan Kamil signifikan. Nama-nama lain, kecil-kecil di bawah 1%, kata Burhanuddin merinci penjelasannya kepada media. Sementara Tri Risma hari ini yang mantan wali kota Surabaya, menempati posisi keempat dengan 1,4%, disusul Erick Thohir dengan 1,1%. Kemudian, di posisi keenam ada Erwin Aksa dengan 0,8%. Ahmad Sahroni dengan perolehan 0,6%. Lalu paling buncit ada nama Heru Budi Hartono, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, dengan 0,4%. Overall, ini menarik, dalam simulasi Top of Mind, yang tidak memberikan jawaban secara spontan cuma 16%, artinya relatif kecil, jelas Burhanuddin. Survei ini dilaksanakan pada 18 hingga 26 Juni 2024. Target populasi adalah seluruh WNI di DKI Jakarta yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah. Jumlah sampel sebanyak 800 responden, dipilih melalui metode multi-stage random sampling, yang kemudian diwawancara secara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Lantas apa saja komentar Anies Baswedan terkait banyaknya analisis posisi dirinya di dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024? Sebagaimana diekspos di media akhir-akhir ini, disebutkan, ex-gubernur DKI Jakarta itu merespons peluang berkoalisinya PDIP dan PKB di Pilgub Jakarta melawan bakal pasangan Anies Sohibul Iman, Aman.
Anies mengatakan saat ini dirinya fokus untuk belanja masalah-masalah yang ada di Jakarta. Bagi saya yang penting adalah masalah-masalah utama yang dianggap penting oleh masyarakat itu ada di survei, itu menjadi fokus perhatian pilkada kita, kata Anies usai acara Mukernas Perindo di E-News Tower, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 31 Juli 2024. Karena siapapun yang nanti namanya akan dimunculkan, akan diusung, pada akhirnya akan membahas, dan akan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, tegas mantan Mendikbud ini.